Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis taklim Masjid At-Taqwa, ibu-ibu Masjid At-Taqwa yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang hidup tenang, menjaga kehormatan diri, hati-hati di dalam mencari penghidupan dan pembelanjaannya, serta celaan terhadap meminta-minta dalam keadaan tidak terpaksa. Yang pertama, hidup tenang. Hidup tenang itu sebenarnya sederhana, asal kita jujur, kita tenang, insyaallah. Jadi asal kita jujur, asal kita berusaha berada di rel kebenaran, insya Allah hidup kita tenang. Sebab kenapa orang tidak tenang itu biasanya karena dia tidak jujur, karena dia khianat biasanya. Contoh, dapat amanah pegang uang pengajian misalnya, kalau kita amanah kita tenang-tenang saja. Tapi kalau kita khianat, mesti deg-degan kalau sewaktu-waktu uangnya diminta. Karena uangnya dipakai misalnya.
dalam konteks khianat ya, dalam konteks khianat. Makanya orang yang amanah itu ya tenang. Orang yang amanah, orang yang jujur itu ya tenang. Orang kalau di jalan kebenaran ya dia akan tenang. Makanya kalau di Indonesia ini Bu, di antara ciri aliran sesat itu, mohon maaf ya, kajiannya itu eksklusif, tidak inklusif. Saya sering bilang ke jamaah untuk anak-anaknya, termasuk anak saya sendiri, pokoknya jangan gabung dengan kajian-kajian yang sifatnya eksklusif, tidak terbuka untuk umum gitu maksudnya. Saya masih ingat dulu ketika kita ngaji di Bu Eti ya Bu ya, itu sempat ada yang lapor ke saya, ada yang bilang kajian di Bu Eti itu ngaji Riyadhus Shalihin padahal itu kajian sesat katanya. Saya bilang yang ngomong sesat suruh ngaji ke sini. Saya bilang, ini terbuka siapa saja boleh ngaji ya Bu ya tadi dia. Sempat ada yang lapor ke saya Bu dulu itu. Ada yang sontingan ngomong itu aliran sesat katanya. Kita terbuka kok, semua boleh ngaji saya bilang. Malah saya sering kalau di kajian saya kan sering saya bilang silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Karena kalau kita di atas kebenaran kita tidak takut kok, biasa aja gitu. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Di Indonesia ini kan kajian agama ini terbuka. Apalagi beberapa pengajian yang diadakan sampai di Monas gitu. Di Istora Senayan katanya mau ngincer GBK. Itu kan kalau kajian terbuka itu insya Allah lah, insya Allah ya. Bahwa salah itu ada iya, tapi sesat insya Allah enggak. Kenapa? Karena terbuka. Justru orang-orang yang tertutup, kalau di Indonesia ya, dalam konteks Indonesia itu biasanya ya justru terindikasi aliran sesat. Itu aja, terindikasi, enggak selalu juga sih. Ada yang eksklusif bukan apa-apa karena bayar, ada tiketnya. Oke, jadi secara umum begitu, secara umum. Nah, makanya orang kalau dalam kebenaran dia tenang gitu. Kenapa? Karena dia memang insya Allah di jalur yang benar gitu. Nah, kapan hari itu ada anaknya jamaah saya, dia ikut paham tertentu. Saya nggak sebut mereknya lah, mereknya si A, si B. Iya, pokoknya si A, si B. Dia nggak mau terang-terangan. Kata ibunya, kalau kamu memang merasa benar, kenapa kamu tidak terang-terangan? Katanya gini, nanti kalau saya terang-terangan saya bisa dibunuh oleh Wahabi katanya. Totok ndase gini. Harusnya kalau paham dia benar di dalam konteks Indonesia loh ya, terbuka saja. Tapi nyatanya dia nggak berani terbuka. Dia tertutup. Maka saya sering bilang, indikasi sederhana kalau paham itu sesat, dia tertutup pokoknya, eksklusif. Kalau di Indonesia ya, saya bilang di Indonesia. Karena di Indonesia ini terbuka, semua boleh bicara. Kan begitu. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Al-Irsyad, mau apa ya, boleh ngomong. Yang penting berani-berani aja. Kalau misalnya ada diskusi atau debat harus berani itu aja. Dan kalau orang yang benar nggak takut kok. Orang yang benar itu nggak takut. Nah, makanya saya ulang, insya Allah ya, kalau ngaji kita masih seperti ini ya aman-aman saja, insya Allah. Kenapa? Karena kita terbuka, siapapun boleh gabung. Kalaupun ada kelas-kelas tertentu karena berbayar itu beda bab. Ngaten nggih? Nah, itu seperti itu. Apalagi pengajiannya terang-terangan di Istiqlal, terang-terangan di mana? Itu seperti itu. Tapi itu secara umum ya, secara umum. Bahwa nanti saya ulang ada salah, itu beda bab nanti ya. Bahwa misalnya ada kelompok tertentu di dalamnya ada kesalahannya, mungkin namanya manusia kan pasti ada benar dan salahnya. Tapi insya Allah sih, insya Allah tidak sesat, insya Allah. Bukan patokan dasar juga sih, cuman secara umum begitu di Indonesia itu. Ya namanya umumnya kadang tidak semuanya sih, tapi hampir semuanya begitu. Itu namanya gitu. Jadi itu bukan patokan dasar ya, cuman umumnya gitu. Kalau di Indonesia itu begitu. Saya pesan sama keputusan kepada anak saya sendiri, kepada anak-anak jamaah saya yang mau kuliah itu, pokoknya jangan ikut kajian yang sifatnya eksklusif, yang sifatnya itu tertutup.
ikut kajian yang sifatnya terbuka itu. Bahwa mungkin ada salahnya tapi insya Allah tidak sesat, insya Allah. Terus kemudian yang kedua, menjaga kehormatan diri. Dalam Islam itu di samping kita harus menjaga kehormatan orang lain, kita juga harus menjaga kehormatan diri kita sendiri. Karenanya kemudian dalam Islam rendah diri itu terlarang kalau pada sesama, rendah diri. Beda sama rendah hati ya. Kalau rendah hati itu diperintah, tawadhu namanya. Tapi kalau rendah diri itu dilarang. Jadi tidak punya kepercayaan diri dalam menghadapi sesama. Nah, itu sebenarnya terlarang dalam Islam itu. Yang betul adalah rendah hati, bukan rendah diri. Itu seperti itu. Sehingga karenanya kemudian kita di dalam Islam itu dilarang berbuat sesuatu yang dengan sengaja itu membuat orang itu menghina kita misalnya. Itu sebenarnya terlarang itu. Seperti contoh gini misalnya. Saya tidak mengatakan hukum haram karena larangan itu bisa makruh ya. Sambil contoh gini misalnya. Di zaman Imam Hanafi itu pernah ada orang pakaiannya lusuh. Mesake lah orangnya itu. Imam Hanafi tergerak untuk bersedekah pada orang itu. Begitu disedekahi orang itu nolak. Dia bilang, maaf saya orang kaya, gak usah disedekahi. Saya orang kaya, gak usah disedekahi. Kata Imam Hanafi, kalau kamu orang kaya, kenapa kamu berpakaian lusuh seperti ini? Kamu tidak benar berbuat seperti ini, karena akan membuat orang kasihan sama kamu. Harusnya kamu itu tunjukkan bahwa kamu itu bersyukur dengan nikmat Allah berupa kekayaan, berpakaian yang pantas lah. Walaupun tidak harus mewah, tapi paling tidak berpakaian yang pantas. Karena Allah itu senang kalau nikmatnya itu disampaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukan tidak boleh bahwa sekali waktu kita berpakaian yang sangat biasa. Ibu-ibu misalnya pas jalan-jalan sore pakai daster sampai ada jamaah saya itu jalan-jalan sore pakai daster, padahal dia ini orang yang berada gitu maksudnya ya. Tapi gara-gara jalan-jalan sore pakai daster, maksudnya ibu ini sekalian nanti mandi gitu loh maksudnya, terus kadung lambe. Akhirnya efeknya apa? Sepanjang perjalanan jalan-jalan sore itu digodain sama tukang ojek dia itu. Jadi diresain sama tukang ojek. Mbak, bonceng mbak, ayo mbak gitu. Dikira apa? Dikira pembantu rumah tangga. Padahal ibu itu orang yang cukup berada. Gitu. Allah. Orangnya tinggal dekat sini. Saya barang sini dekat sana. Tinggal di Bintara Loka itu. Jadi dia itu beliau seperti itu ternyata malah digodain. Ya itu tadi karena tidak bisa menempatkan pakai iya. Makanya ada beberapa ulama kita, ini jangan seudon sama ulama sombong ya. Ada beberapa ulama kita itu memang sengaja berpenampilan yang bagus. Bukan apa-apa, karena supaya ilmu itu dihargai, supaya ilmu itu dihormati. Jadi bukan karena dirinya, bukan, tapi karena supaya ilmu itu dihargai, supaya ilmu itu dihormati. Walaupun banyak juga ulama-ulama yang pakaiannya sederhana. Yang penting kemampuannya itu ya ada. Tapi ada untuk yang menjaga kehormatan ilmu dengan penampilan itu jangan salahkan juga. Ada seorang ulama namanya Imam Malik. Imam Malik itu termasuk ulama yang sangat menjaga penampilan. Tidak keluar kamar kecuali sudah perfect pakaiannya itu. Imam Malik itu. Kalau ngajar ilmu itu di kursi yang besar, di tempat yang bagus, Imam Malik itu. Apa kata beliau? Untuk menjaga wibawa hadis Rasulullah Muhammad SAW. Tidak untuk gaya-gayaan beliau, bukan. Maka ada ulama yang bermadzhab Maliki juga, Said Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, seorang muhaddis di tanah haram itu. Beliau itu pakaiannya sangat ulama sekali. Beliau pernah mengatakan,
sengaja aku berpakaian dengan pakaian yang bagus ini untuk menjaga martabat ilmu, kata beliau, untuk menjaga martabat ilmu. Tidak untuk diri beliau, tidak. Tapi nanti ada juga ulama seperti Imam Hambali. Imam Hambali itu pakaiannya sederhana orangnya. Pakaiannya sederhana. Ada beberapa sahabat Nabi itu yang pakaiannya juga sangat sederhana misalnya. Itu apa coba? Kalau alasannya kan itu apa? Supaya orang tidak takut untuk menanyakan agama kepada saya. Ada gitu. Kalau saya terlalu wibawa, dia takut nanti nanya sama saya. Kalau dia nggak nanya sama saya, takut nanti dia nanya ke yang nggak jelas. Jadi mending datang ke ulama daripada datang ke dukun. Kira-kira gitu lah, kira-kira. Daripada nanya kepada orang yang nggak jelas, mending nanya ke orang yang jelas. Kira-kira gitu. Nah, saya sendiri itu di kalangan kiai-kiai saya itu macam-macam. Dulu ketika saya nyantri di Nurul Jadid Paiton Probolinggo itu, saya punya kiai namanya Kiai Haji Hasan Abdul Wafi rahimahullah, dengan surbannya, dengan pakaian jasnya yang bagus untuk menjaga wibawa ilmu. Ada kiai saya yang lain namanya Allahyarham Kiai Abdul Wahid Zaini, pakaiannya sederhana. Pakaian sederhana, sarungan, pakaian biasa, pecinya peci yang bolong-bolong itu, peci apa itu, kayak dari rotan itu yang bolong-bolong itu. Tapi efeknya pernah satu saat beliau itu mendatangi satu seminar, di mana beliau digeser-geser terus duduknya, dikira orang biasa, padahal beliau itu kiai besar. Sejak itu beliau menyadari bahwa perlu juga ini untuk ditampakkan wibawa orang yang alim itu supaya ilmu dihargai. Saya ulang, bukan untuk kesombongan diri, supaya ilmu dihargai. Mungkin saya termasuk yang terbawa oleh kiai-kiai saya itu ya. Kadang sesekali rotok pantas pakaiannya, sesekali biasa-biasa mawon. Kalau saya senyampang jamaah itu baik-baik saja, biasanya kalau nggak biasa-biasa mau. Tapi kadang ada beberapa ada beberapa jamaah itu kadang rotok songong. Kadang ngomong dur. Saya biasanya kalau ada orang yang udah mulai tinggi ngomongnya itu, biasanya langsung gini saya. Sambil posisi jaim. Apa biar dia, kan katanya menyombongi orang yang sombong niku napa? Sedekah. Dengan tujuan supaya dia merendah ya. Tapi dalam konteks kados jenengan iki kula santai mawon. Dan saya termasuk yang bermanhaj yang santai. Pertama, ya karena ilmu saya nggak banyak, saya sadar diri satu. Yang kedua, saya termasuk yang punya pemikiran tadi itu, jangan sampai orang itu mau nanya ke ustadz itu takut. Saya punya pikiran, mending takon yang aku aja lah daripada takon maaf ke orang yang nggak jelas. Gitu. Makanya kadang di status saya itu terus guyon-guyon titik ini bukan apa-apa, supaya orang itu nggak menganggap ustadz itu seperti menara gading yang susah dijangkau gitu. Biar orang itu dan nanya langsung melalui WA, nanya langsung ketemu, tidak usah pakai sopan-sopanan sowan, tidak harus. Pokoknya di mana saja monggo lah, tidak harus. Supaya apa? Supaya orang itu nyaman mendapatkan informasi berdasarkan agama, gitu loh. Berdasarkan agama yang Allah amanahkan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dimengerti ya? Nah, jenengan monggo terus terang jenengan. Mau model yang jaim untuk menjaga wibawa ilmu nggih monggo. Tapi jenengan mau santai ngeten nggih monggo. Allahu Akbar. Paham nggih? Nah, itu. Terus kemudian hati-hati dalam mencari penghidupan. Maksudnya jangan sampai kita sembarangan dalam mencari penghidupan, usahakan yang halal dan thayyib. Pastikan halal dan thayyib. Harus yang halal dan thayyib. Jadi jangan dengan sengaja mencari penghidupan yang tidak halal dan tidak thayyib. Kalau itu terjadi, tinggalkan. Siap mau dilempar Bu Ana, lempar aja Bu Ana. Siapa yang meninggalkan karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kalau meninggalkan yang haram karena Allah, Allah akan ganti dengan yang halal yang lebih
Baik. Paham nggih? Insyaallah ngoten. Terus kemudian termasuk pembelanjaannya harus hati-hati. Harus yang bermanfaat, baik untuk dunia kita terlebih akhirat kita. Serta celaan terhadap meminta-minta dalam keadaan tidak terpaksa. Saya sering sampaikan di sini, minta itu boleh. Yang nggak boleh kalau jadi kebiasaan, apalagi jadi profesi. Tidak benar kalau ada orang melarang meminta, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah minta. Kemarin hadis juga kita bahas ya. Tapi Nabi tidak meminta-minta. Jadi kalau sesekali kita minta, tidak ada masalah. Jadi kalau jadi kebiasaan, nggak bagus. Jangan. Jadi sebenarnya kalau sesekali kita ngomong, minta dong, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau selalu saya ketemu, minta dong, saya ketemu, minta dong. Sehingga saya pernah baca di media sosial itu orang yang ngomong gini, kalau kamu sudah minjam sesuatu dari temanmu 3 kali, segera beli. Ada yang ngomong gitu. Jadi kalau kamu minjam ke teman kamu sudah 3 kali, segera beli. Berarti kamu butuh itu. Paham maksudnya? Ya, kalau sudah kita sering pakai, berarti harus beli sudah itu. Jangan, karena ada tipe orang itu punyanya sendiri nggak dipakai, tapi pinjem punya tetangganya, ada nggak gitu ya? Ada. Tapi pernah ada bapak-bapak itu curhat ke saya. Bapak-bapak itu kadang istri itu susah ditebak maunya Ustaz. Ngeluh ke kita, Magicom-nya katanya rusak. Kita beliin yang baru Ustaz. Yang baru disimpan, yang dipakai masih yang rusak itu. Ada yang begitu ya? Iya. Kenapa? Iya. Paham maksudnya nggih? Ngoten niku macam-macam. Jadi minta boleh, yang nggak boleh kalau meminta itu jadi kebiasaan atau profesi, tidak boleh. Kecuali memang betul-betul terpaksa. Kan maaf ya, ada orang-orang tertentu itu memang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah nggak bisa ngapain betul, sehingga tidak ada pilihan selain dari meminta-minta itu. Maka itu pun hatinya tetap harus dijaga, jangan sampai berharap kepada selain Allah. Berharap tetap hanya kepada Allah. Proses yang dia jalani itu semata-mata hanya karena terpaksa saja. Itu pun kalau sudah nggak terpaksa, jangan diteruskan. Masalahnya kadang sudah enak masih keterusan akhirnya. Nauzubillahi min syarri dzalik. Ada contohnya, ada. Saya sempat pernah diberitahu oleh seseorang di Bandung, itu ada seorang pengemis. Pengemis itu kalau ngemis di pinggir jalan itu kakinya dimasukkan ke kayak tempat tertentu, sehingga terkesan kalau orang nggak tahu dikira itu kakinya buntung, padahal nggak, ada tekniknya lah gitu. Menurut cerita orang yang cerita ke saya, itu 5 anaknya dokter. Itu anak-anaknya udah ngomong, udah Pak jangan ngemis lagi, udah jangan ngemis lagi. Itu udah mau, tetap ngemis. Kata kalau dibilangin sama anaknya itu apa? Kamu jadi dokter kan karena aku ngemis ini. Wow, pokoknya akhirnya naudzubillah nggih. Jadi kebiasaan keterusan, padahal udah nggak darurat lagi. Mungkin dulu awalnya, tapi kalau dari cara mintanya modelnya seperti itu, kemungkinan ya nggak benar juga. Nah, atau yang dulu ketika wali kotanya Bandung adalah calon gubernur DKI sekarang itu saya nggak sebut mereknya karena takut dikira kampanye. Walaupun Anda Bekasi, tapi kan sebagian kan Jakarta. Nah itu itu sempat dulu kan gembel dan pengemis itu dijanjikan pekerjaan oleh beliau itu dengan gaji UMR untuk jadi pasukan kuning itu loh. Pasukan oranye apa sekarang itu. Dengan janji UMR, mereka tidak mau. Mereka minta gaji 10 juta, coba bayangkan. Zaman itu UMR-nya Bandung 3 juta berapa lah gitu. Itu aja tidak mau. Artinya memang berarti kan mental toh. Mental. Kalau mental berarti nggak bener. Tes mentalin jaluan tidak bener. Ngoten nggih. Tapi kalau itu bukan mental, memang betul-betul terpaksa dan itu tidak selalu, nggih, monggo mau. Tapi kalau sudah
jadi profesi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Qala Allah Ta'ala berfirman di surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberinya rizki. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rizki. Pasti, tidak usah khawatir. Tinggal bagaimana kita meyakinkan diri kita tentang hal itu dan baik-baik sama Allah yang memberi rizki itu, supaya kita baik-baik saja. Saya ingin sampaikan gini, ini rumus mawon ya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, saya tidak pernah khawatir soal rizki saya, kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Karena apa yang menjadi hak saya tidak akan diambil oleh orang lain. Dan apa yang menjadi pekerjaan saya itu tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Pun rumusnya ngoten mau. Kita kalau ngerti dan memahami ini dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, insya Allah tenang kita itu. Kalaulah misalnya lapak kita atau apa kita direbut oleh orang misalnya gitu nggih. Padahal kita udah berusaha mempertahankannya tapi masih lepas juga. Paling kita cuma ngomong bukan hak saya. Bukan milik saya. Sudahlah, terserah. Bahwa dia zalim itu urusan dia dengan Allah. Yang penting saya mengikhlaskan apa yang menjadi ketetapan Allah misalnya. Yang penting yakin. Kalau nggak yakin nggak ada manfaatnya, harus yakin. Yakin bahwa insya Allah apa yang menjadi jatah saya nggak akan ya, dan pasti sampai kepada saya. Dan usaha. Nah, usaha ini tidak harus selalu yang bersifat sunnatullah, kayak kerja, jualan, dagang, harus itu. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu yang mungkin tidak bisa sudah, misalnya gitu ya. Tidak bisa. Akhirnya apa? Ya wis, saya hanya bisa beristighfar. Saya bisa duha. Saya bisa salawat. Saya bisa silaturahim. Kerjakan yang bisa. Tapi kalau selagi memang kita masih bisa berusaha, monggo berusaha. Dan usaha itu tidak menentukan rezeki kita, karena yang menentukan rezeki kita itu adalah Allah. Tapi usaha itu semata-mata ketaatan kita kepada Allah. Kayak berobat itu loh Bu. Yang menyembuhkan itu obat apa Allah? Tapi kenapa jangan berobat? Karena perintah usaha. Perintah untuk berusaha, berproses. Hasil terserah Allah. Pun ngoten mawon. Yang penting pertama yakin ya. Kalau nggak yakin percuma nanti. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Enggak nendang gitu kalau nggak yakin. Kalau yakin insyaallah. Dan yang kedua usaha semampunya, walaupun usaha itu jalurnya jalur masyiatullah yang mengundang kehendak Allah. Pokoknya jangan putus asa gitu aja lah. Gitu. Allah. Apalagi Ibnu Abbas pernah mengatakan ketika menafsirkan surah At-Tolak ayat 2 dan 3 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Kata Ibnu Abbas, andaikan bumi ini dirubah seluruhnya menjadi logam. Tiba-tiba bumi ini semuanya jadi logam. Pohonnya, binatangnya semua jadi logam. Kata Ibnu Abbas apa? Orang yang bertakwa tetap akan diberi makan dan minum. Andaikan seluruh permukaan bumi jadi logam, padinya, ikannya, semua binatang dan tumbuhannya jadi logam semua. Kata Ibnu Abbas, orang yang bertakwa tetap akan diberi makan dan minum. Kalau di Al-Quran dicontohkan ketika Bani Israel bersama dengan Nabi Musa, ketika tidak ada makanan dan minuman di tempat di mana beliau tinggal saat itu karena dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukannya itu, Allah turunkan kepada mereka apa namanya? Manna dan salwa.
Allah turunkan kepadanya manna dan salwa. Angin nggih. Pun lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, saya ulang sekali lagi, gak usah khawatir. Ketika nggak ada air, Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk mukul batu keluar memancar air. Ustadz itu dulu, ya dulu dan sekarang memang beda, tapi dulu dan sekarang Tuhannya sama. Siapa? Allah. Nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Pun satu. Nanti kata Nabi, kalau Dajjal sudah muncul, itu kan untuk orang-orang yang beriman akan dikeringkan wilayahnya oleh Dajjal. Kalau yang nurut disuburkan wilayahnya. Kalau nggak nurut sama Dajjal, dikering kerontangkan wilayahnya itu, sehingga terjadi kekeringan dan kelaparan. Kata Nabi, saat itu bagi orang yang beriman, tasbih itu sudah cukup sebagai makan dan minum mereka. Ya mungkin bisa jadi. Terus gimana menjelaskannya? Ya wallahu a'lam. Yang jelas saat itu begitu kenyataannya. Nah, dari itu Nabi yang menyabdakan aukamakal. Dengan kata lain, kita tidak usah khawatir. Asal kita baik-baik hubungannya dengan Allah, sudahlah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tapi akan jadi masalah kalau kita udah mulai suudzon sama Allah, bersangka kepada Allah, kurang merapat dan mendekatnya kepada Allah, kurang sungguh-sungguh dan bermunajat kepada Allah. Ya kadang begini-begini enak ngomongnya aja Bu ya. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Nah, karena kita ini terus belajar ya, termasuk yang ngomong ya terus belajar sami mawon. Allah, semoga Allah sejahterakan kita dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah 273. Jadi semua dijamin rezekinya oleh Allah itu diyakini nggih, jangan ragu nggih. Kalau ragu ruginya dengan. Kita rugi kalau kita ragu, harus yakin bahwa semua dijamin oleh Allah rezekinya, anak-anak kita semuanya udah Allah jamin. Wis sing yakin, harus yakin. Setelah itu baik-baik hubungannya dengan Allah. Insyaallah beres lah, insyaallah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah 273, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ini ayatnya dipotong ini ya. Ada awalnya wa anfiqu, ada 273. Nggih, ada permulaannya wa anfiqu nggih. Oh betul. Oh ada lanjutannya, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ada kurang di belakangnya, maaf, bukan di depannya. Oke, betul. Baik. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang berjuang pada jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu tidak dapat mengetahui mereka dengan melihat sifat. Kamu dapat mengetahui mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada sesama manusia dengan cara mendesak. Jadi tidak minta secara mendesak. Jadi memang ada orang-orang miskin, bahkan fakir ya, karena dia sibuk berjuang di jalan Allah, sampai secara ekonomi dia mengalami kefakiran misalnya.
Nanti saya terangkan dikit. Dan dia menjaga kehormatannya dari meminta-minta. Dan kalaupun dia terpaksa meminta, memintanya tidak memaksa. Gimana ya Ustadz ya, kok ada orang berjuang di jalan Allah kok miskin tuh? Begini, perjuangan itu kan butuh pengorbanan. Nah kadang pengorbanannya ya di dunia ini tampak secara ekonomi ya dia kurang tampaknya. Tapi catat baik-baik ya, orang yang berjuang di jalan Allah itu Allah jamin ditolong oleh Allah. Jadi walaupun tampaknya kurang, insya Allah ya, insya Allah, nggak tahu bagaimana caranya, nggak akan kekurangan insya Allah. Walaupun tampaknya kurang, solusinya itu ada saja dengan izin Allah melalui arah yang tidak terduga-duga pokoknya. Nggak tahu gimana ceritanya, ada saja pokoknya dengan izin Allah itu. Saya mungkin pernah cerita panjangan di sini ya, ada kawan saya seorang ustadz. Beliau itu punya anak yatim cukup banyak. Suatu saat beliau ini dapat umroh gratis dari jamaahnya. Dapat umroh gratis dari jamaahnya. Otomatis kalau ditinggal umroh berarti ninggal anak yatim, ya kan? Termasuk ninggal istrinya dan anaknya. Kata beliau, tiap hari untuk anak yatimnya itu rata-rata habis 600.000. Tiap hari untuk anak yatimnya makan dan macam-macam. Tiap hari habis berapa? 600.000. Lah ini beliau mau berangkat umroh gratisan ceritanya, cuman bisa ninggalin duit 1 juta. Padahal anak yatimnya tiap hari 600.000, sementara hanya ninggali 1 juta. Umroh itu rata-rata 9 hari atau 12 hari. Kata suaminya, "Dek, gimana ini untuk anak-anak tiap harinya? Karena saya cuma bisa ninggalin 1 juta." Itulah kalau jamaah ngumrohkan ustadz yang tidak mampu, tidak plus sangunya itu gitu. Akhirnya ya wis mas, kamu berangkat aja, doa aja yang baik-baik sama Allah, mudah-mudahan nanti Allah kasih solusi lah. Qaddarallah, begitu pulang umroh si suami sudah resah itu, takutnya punya utang banyak ini untuk anak-anak yatimnya ini. Selama ini kan anak yatim dari beliau ngajar tiap harinya itu. Terus qaddarallah begitu pulang ditanya, gimana Mi, apakah anak-anak kita masih baik-baik saja? Apakah punya utang ini itu? Kata istrinya, alhamdulillah selama sampean umroh semuanya baik-baik saja. Karena ada saja dengan izin Allah yang bantu, itu ada saja. Sampai nggak punya utang sama sekali. Masya Allah. Nah, kalau Allah berkehendak itu loh, ada saja. Itu kan model-model pertolongan seperti itu untuk pejuang-pejuang jalan Allah itu jamak terjadi. Walaupun tampaknya kurang, tapi insya Allah tidak kekurangan. Kenapa? Dekat dengan pertolongan Allah. Jenengan kalau mau berjuang di jalan Allah, jadi pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, udahlah insya Allah. Insya Allah. Sebagian tampak keberkahannya secara ekonomi misalnya dicukupi, tapi sebagian diuji dengan kadang maaf tampaknya kurang tadi itu. Tapi insya Allah lah tidak akan kekurangan insya Allah. Kenapa? Karena dekat dengan pertolongan Allah. Insya Allah. Tapi syaratnya tadi ya yakin ya, harus yakin. Kalau nggak yakin, wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau nggak yakin, nggak ngefek. Harus yakin. Yakin sama Allah, husnudzan sama Allah. Memang teori yakin dan husnudzan kadang tadi enak ngomongnya aja tadi itu. Tapi begitu prakteknya kadang apa yo gitu. Apa yo gitu. Saya kalau digitukan sama setan, yo. Rasanya itu yo kayak enggak mungkin, tapi kalau Allah berkehendak mau apa coba? Yes, yakin aja lah gitu. Kita ini enggak usah jauh-jauh yang macam-macam Bu ya. Wong bacaan bismillahnya orang itu loh. Kan tadi bilang berkaitan dengan tasbih ya. Bacaannya bismillah orang aja itu beda-beda loh. Efeknya itu loh. Dulu itu tapi sudah wafat sekarang. Saya pernah tahu ada seorang ustadz di daerah Bogor, pakar ruqyah itu.
Itu kalau ada orang kena sihir atau bangsanya itulah ya. Kalau kita kan ngeruqyah berapa ayat yang kita keluarin itu. Beliau itu kalau orang yang datang itu cukup dipegang. Mau diruqyah, belum ngeruqyah baca banyak belum. Baru gini, baru bismillahirrahmanirrahim. Baru dipegang bismillahirrahmanirrahim. Itu qaddarallah banyak yang sembuh itu. Tapi beliau sudah wafat sudah wafat di Bogor dulu. Jadi kalau ada orang sakit yang kena sihir itu tadi ya, dipegang bismillahirrahmanirrahim. Iya, baru bismillah itu. Karena bismillahnya beda, Bu. Yang dengan keyakinan dengan tanpa keyakinan. Khalid bin Walid radhiyallahu an dalam sirah dicatat itu, Bu, nggih. Oleh panglima Romawi itu minumannya dibubui racun. Khalid bin Walid radhiyallahu an tahu itu ada racunnya. Resikonya sama, diminum resikonya mati secara sunatullah, enggak diminum resikonya juga mati. Jadi resikonya sama-sama mati, Bu. Diminum resikonya mati, enggak diminum resikonya apa? Mati. Akhirnya oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an dipegang itu, Bu, minuman itu. Sambil baca yang di hadis Bukhari. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Diminum, Bu. Bergetar badannya. Reaksi racun itu, bergetar badannya. Bergetar badan beliau itu. Tidak lama terus tenang. Terus beliau baik-baik saja. Itu panglima Romawi itu kaget. Loh, kata dia itu dalam catatan sejarah itu dikatakan, ini racun cukup untuk membunuh satu ekor gajah yang besar. Kamu kok nggak mati? Kamu kok nggak mati? Apa kata Khalid bin Walid radhiyallahu an? Anda nggak usah khawatir. Di belakang saya, yang seperti saya masih ada 2000 lagi. Untuk menggetarkan hatinya panglima Romawi. Anda nggak usah khawatir, di belakang saya yang seperti saya masih ada 2000 lagi katanya. Karena pasukan beliau kan masih ada sekitar 4000 pasukan. Yang 2400 itu sahabat-sahabat utama untuk menaklukkan Romawi saat itu. Al-Quds Baitul Maqdis, ngelawan pasukan Romawi di Yarmuk saat itu. Allahu Akbar. Nah, itu kalau nggak yakin nggak bisa. Kalau nggak yakin, harus yakin, nggih. Harus yakin. Kalau istighfar harus yakin. Bersalawat harus yakin. Baca surah Waqiah harus yakin. Baca surah Yasin harus yakin. Baca Al-Quran secara umum harus yakin. Harus yakin. Silaturahim harus yakin. Gak yakin, dipaksa yakin, Bu. Dipaksa yakin. Kudu yakin. Kalau mosok iya ae semua. Bagi Allah nggak ada yang tidak mungkin. Yakin mawon, bismillah. Kadang penyakit kita itu yaitu terprovokasi oleh bisikan setan, akhirnya ragu. Paham nggih? Pun lanjut. Pas baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin juga harus yakin, sing yakin mawon. Anggaplah masalah yang menerpa kita itu seperti badai yang menghantam kita gitu ya. Ya, maka kita mengambil langkah diam untuk terus bertawajuh kepada Allah itu bukan hal yang salah. Karena akan ada masa semua itu akan selesai. Kenapa? Karena dengan pertolongan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tapi tetap saya ulang tadi harus baik-baik hubungannya dengan Allah. Nah, karena dia menutupi dan menjaga kehormatannya, menutupi kekurangannya dan menjaga kehormatannya tadi itu, orang yang nggak ngerti dikira dia orang yang berkecukupan gitu. Padahal sebenarnya dia orang yang fakir, orang yang butuh dibantu sebenarnya. Kita tidak mengetahui mereka kecuali dari sifat-sifat mereka. Dan mereka ini tidak meminta, kan kalau terpaksa meminta itu tidak memaksa. Nah,
Saya kira sudah saya pernah cerita ya tentang beberapa model ustadz yang saya pernah ceritakan. Tapi terlepas dari itu, pernah nggak jenengan ada orang yang datang, orang ini nggak pernah datang ke kita, tapi terkait masalah uang maksudnya. Sekali waktu dia datang, begitu dia misalnya mau pinjam uang ke kita misalnya gitu ya, terus kita bilang maaf Bu belum bisa bantu, terus beliau oh ya mohon maaf nggak apa-apa, saya pamit aja deh. Dia nggak maksa. Tapi ada juga nggak yang modelnya gini, Bu pinjam uangnya, maaf Pak Bu saya nggak bisa bantu karena masih ada keperluan. Masa sih nggak bisa? Iya kan kemarin habis jual mobil misalnya. Wah maksa aja. Nah yang model maksa gini nggak masuk dalam kategori ayat ini. Kalau ayat ini nggak maksa. Nah, harusnya sih kalau kita betul-betul kenal yang bersangkutan, dan insya Allah orang ini jujur lah, akan lebih baik kalau misalnya kita bantu. Ya kalau nggak ngutangi paling nggak ya disili lah. Atau dipinjemin, ini saya pinjemin, begitu dia merugi nggak usah bayar, sudah saya ikhlaskan. Oh itu surga itu. Kalau sanggup nih, leka sanggup, ya paling nggak diberi kemudahan di dalam pembayaran. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, tetapi mereka berada di tengah-tengah antara yang demikian itu, berbagi secara jor-joran sampai dinilai berlebihan, itu dalam Islam tidak boleh. Sebagaimana pelit juga tidak boleh. Kalaupun mau jor-joran, maksimal sepertiga total harta. Kalau mau jor-joran, maksimal sepertiga total harta. Tapi kalaupun misalnya kita mau lebih dari sepertiga, kalau secara parsial boleh. Parsial contohnya gini, jenengan punya gaji setiap bulan. Untuk bulan ini semua gaji Anda bagi ke orang fakir miskin misalnya. Boleh, tidak apa-apa. Karena itu tidak sepertiga dari total harta jenengan. Itu hanya 100%-nya gaji bulan ini, tapi tidak keseluruhan harta jenengan. Kayak saya pernah tahu ayam bakar Mas Mono itu pernah menginfakkan omset hari itu. Omsetnya 80 juta. Semua diinfakkan setelah dipotong ini itu ya. Ada 80 juta diinfakkan ke fakir miskin. Boleh. Karena itu total hari itu, enggak total keseluruhan hartanya dia. Tapi kalau total keseluruhan enggak boleh. Maksimal sepertiga total harta. Nabi berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang hendak menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, kata beliau, kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan cukup sehingga tidak meminta-minta kepada manusia, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan sehingga karenanya dia malah minta-minta. Nah, itu rumusnya itu. Bisa dimengerti ya? Nah, makanya kalaupun kita mau berinfak, jangan total keseluruhannya. Kalaupun mau banyak, jor-joran maksimal sepertiga dari total harta kita. Paham ya? Nah, itu rumusnya itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah Ad-Dariyat ayat 56 sampai 57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 56 ya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Ad-Dariyat ayat 56, 57. Dengan kata lain, kita ini diperintah oleh Allah satu untuk beribadah hanya kepada Allah. Namanya tauhid. Dalam hal ibadah
dalam hal ibadah kita harus beribadah hanya kepada Allah. Dalam masalah rububiyah juga sama sih, kita harus meyakini semuanya Allah yang ngatur. Kita hanya menjalani aturan dari Allah saja. Nah, terus makanya jangan berharap, jangan bersandar kecuali hanya kepada Allah. Nah, Allah tidak pernah berharap balasan dari kita. Karena semua yang kita kerjakan yang sifatnya kepada Allah kembalinya ke kita. Dan Allah juga tidak minta makan kepada kita, justru Allah yang ngasih rezeki kita kan. Itu kalau bahasa sederhananya gitu. Dengan kata lain, kalau kita taat kepada Allah, jangan GR kita ngasih untung Allah. Ngerti loh. Kalau kita taat kepada Allah, yang untung siapa? Kita. Allah nggak butuh ibadah kita. Kalaupun Allah nyuruh kita beribadah hanya kepadanya, itu untuk kebaikan kita sendiri. Kalaupun Allah nyuruh kita berbuat baik, memuji-muji Allah, itu karena Allah ingin pujian kita kepada Allah itu kembali pada kita sendiri. Kenapa? Karena semua ketaatan kita kepada Allah yang merasakan manfaatnya kita dan bukan Allah. Kalau di hadis qudsi yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, atau yang kita pernah ngaji Sahih Qudsi Bu ya, yang di kajian malam itu jelas dikatakan dalam hadis itu, andaikan seluruh manusia itu, seluruh makhluk taat kepada Allah, itu tidak akan menambah kemuliaan Allah. Kenapa? Karena Allah itu sudah maha segala-galanya. Dan andaikan seluruh makhluk durhaka kepada Allah, itu juga tidak merugikan Allah sama sekali. Kenapa? Karena Allah gak akan terpengaruh kekuasaannya oleh kedurhakaan makhluk. Allah tetap maha dalam kekuasaannya, dan justru makhluk itu yang akan tersungkur karena kedurhakaannya. Adapun tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini sudah banyak disebutkan pada 2 bab terdahulu, dan yang belum disebutkan antara lain sebagai berikut kata Imam Nawawi. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Saya teruskan lagi. Kalau nggak ada saya teruskan. Monggo kalau ada. Oke, monggo Bu. Baik, saya jawab. Kalau ibu mengikhlaskan dalam hati, berarti secara muamalah belum terjadi akad serah terima. Secara hukum, saya ngomong secara hukum dulu ya, ibu masih berhak menerima uang itu sebagai pembayaran hutang dia, karena ibu baru mengikhlaskannya dalam hati. Secara hukum sah ya. Adapun sikap ibu mengikhlaskan dalam hati itu poin tersendiri dalam bagi ibu dari Allah untuk ibu, itu ada poin tersendiri di mana pahalanya jaminannya surga, dan poin untuk dia. Artinya nanti di akhirat dia nggak akan berurusan dengan ibu. Tinggal dia tobat apa enggak, karena urusannya tinggal dengan Allah aja. Nah, tapi secara hukum syariatnya belum ada pemindahan hak, sehingga ibu masih berhak menerima itu sebagai pembayaran hutang. 1. Andaikan pun kan ada tuh ibu udah mengikhlaskan dan udah ngomong juga, ternyata dia bayar juga, ibu masih berhak menerima itu sebagai pembayaran lebih dari hutang yang seharusnya. Paham? Jadi orang itu kalau bayar hutang boleh lebih atas kemauannya dia, bukan atas kemauan kita. Jadi kalau dia maksa bayar padahal udah kita ikhlaskan, oke, saya terima sebagai pembayaran yang lebih dari dia untuk saya. Namanya hadiah namanya itu. Ya, jadi ibu masih berhak menerima sebagai pembayaran hutang dari dia yang dia lebihkan. Karena ibu udah ikhlaskan, sudah ada ucapan ikhlaskan misalnya. Dan dia sudah, tapi kan ada orang yang udah saya bayar aja.
Ada gitu ya? Oke, saya terima kasih. Ini dianggap pembayaran lebih namanya. Jadi kita anggap dia memberi hadiah kepada kita. Karena Nabi sendiri kalau berutang bayarnya sering lebih. Bukan atas akad perjanjian yang dijanjikan sebelumnya, tapi atas kemauan beliau sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Bu ya? Ya. Oke, monggo yang lain silakan. Oke. Amalan sunnah sholat sunnah lah ya. Oke. Apa namanya? Kalau kita misalnya udah melakukan sholat wajib, baru kok tadi qoblanya belum. Biasanya kan melakukan qobla ba'da gitu. Kok qoblanya belum, tapi udah niat untuk sholat fardu. Itu bisa setelah ba'da atau setelah sholat wajibnya kita jadi kayak qodho atau bagaimana? Ya, kalau itu terbiasa kita melakukannya, boleh diqodho. Sebagaimana ada seorang sahabat Nabi, saya baca dalam fikih sunnah Sayyid Sabik itu, hadisnya, aukamakal, selesai sholat subuh, dia sholat lagi. Karena tidak sewajarnya, Nabi nanya, sholat apa ini kata Nabi? Saya tadi datang, panjenengan sudah sholat fardu subuh ya Rasulullah. Sementara saya belum sholat sunnah, qobliyah subuh. Maka saya kerjakan sekarang. Nabi terus diam dan tidak melarang walaupun juga tidak mengiyakan. Nah, diamnya Nabi namanya sunnah takririyah. Iya, sunnah takririyah. Nabi membenarkan melalui diam. Karena kalau itu tidak boleh, Nabi pasti melarang. Nah, namun Nabi juga tidak mengatakan, oh ya tidak apa-apa, enggak. Nabi nggak ngomong nggak apa-apa, tapi Nabi mendiamkan. Berarti itu namanya Nabi menetapkan bahwa hal itu adalah boleh. Itu namanya sunnah takririyah namanya. Oke. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oke. Kunut. Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama ada yang membaca setiap witir tiap malam. Ada yang berpendapat hanya di malam 16 Ramadan sampai akhir. Pendapat yang kedua itu dalam madhab Syafi'i. Maka dalam madhab Syafi'i, saya terus bermadhab Syafi'i, tidak dikerjakan di tiap malam, tapi dikerjakan hanya di malam 16 bulan Ramadan saat tarawih pas witirnya. Nah, jadi tapi saya ulang, di fikih sunnah saya pernah baca termasuk boleh dikerjakan tiap malam, tidak ada masalah karena hadisnya sahih itu. Cuman para ulama memahaminya ada yang sebatas di 15 tanggal 15 malam 16 Ramadan, ada yang tiap malam. Nggih. Wallahu a'lam. Saya karena bermadzhab Syafi'i, saya enggak tiap malam. Wallahu a'lam. Nggih, monggo silakan. Enggak minta ya. Ya, boleh asal tidak dijanjikan. Boleh, tak apa-apa. Kalau atas permintaan ibu yang menghutangi atau dia menjanjikan ke ibu, tidak boleh. Saya mau terangkan dulu ya. Kayak gini. Kalau ibu menghutangi seseorang 10.000 US dollar, terus ibu bilang sama dia gini, nanti lebihnya sekian ya, kamu harus bayar lebih sekian misalnya. Itu riba, tidak boleh. Termasuk itu namanya kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ibu menghutangi tapi ibu ngambil keuntungan gitu. Termasuk juga tidak boleh gini, orang yang berhutang sampai ibu ngomong, dari nanti saya lebihin, tidak boleh juga. Tapi kalau tidak ada perjanjian apapun, terus dia bayar atas kemauannya sendiri melebihkan, itu namanya hadiah. Nabi melakukan hal itu. Aukamakal. Nah, jadi ngatakan nggih, saya kira itu Bu. Wallahu a'lam. Berhenti, caranya berhenti. Ya. Kenapa?
Yang lalu biar berlalu, cukup dengan tobat dan berhenti itu aja.